Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Abu dalam pembelajaran matematika. Anak-anak, apa kabar? Harapan Pak Guru, semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum anak-anak menyimak materi pembelajaran pada kesempatan ini, Pak Guru mengimbau agar anak-anak selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar materi pembelajaran ini dapat dipahami. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran di sekolah. Amin. Materi pembelajaran pada kesempatan ini adalah menghitung luas permukaan bangun ruang. Dengan kompetensi dasar, menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan dan menghitung luas permukaan bangun ruang serta gabungan beberapa bangun ruang dengan benar. Nah, anak-anak, kita mulai materi pembelajaran dengan menghitung luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut merupakan gabungan dari luas alas dan luas selimut kerucut. Alas kerucut berbentuk lingkaran yang luasnya dihitung dengan rumus. Nah, anak-anak masih ingat pelajaran semester 1 tentang menghitung luas lingkaran? Ya, luas lingkaran dihitung dengan rumus pi kali jari-jari kali jari-jari. Luas selimut kerucut dihitung dengan rumus pi kali jari-jari kali S. Apa itu S? S merupakan garis pelukis kerucut. Nah, anak-anak perhatikan kerucut untuk melihat letak jari-jari, tinggi, dan garis pelukis. Jari-jari merupakan garis yang arahnya dari sisi lingkaran ke pusat lingkaran. Nah, garis ini disebut jari-jari. Tinggi sebuah bangun ruang maupun bangun datar harus merupakan garis yang tegak. Jadi pada kerucut ini, kita buat tinggi dari puncak kerucut menuju ke tengah-tengah alasnya. Sedangkan garis pelukis kerucut adalah garis yang menghubungkan puncak kerucut dengan ujung jari-jari pada bagian sisinya. Nah, garis yang berwarna merah ini disebut garis pelukis kerucut. Rumus yang digunakan untuk menghitung luas permukaan kerucut adalah pi kali jari-jari kali jari-jari. Rumus ini untuk menghitung luas alas kerucut tambah pi kali jari-jari kali garis pelukis kerucut. Rumus ini untuk menghitung luas selimut kerucut. Rumus ini dapat disingkat menjadi pi kali jari-jari kali buka kurung jari-jari tambah garis pelukis kerucut. Nah, pada rumus ini kita tidak dapat mengetahui berapa luas alas dan berapa luas selimut kerucut, tapi hanya untuk mengetahui luas permukaan kerucut secara keseluruhan. Perhatikan gambar kerucut berikut beserta ukurannya. Berapakah luas permukaan kerucut di samping ini? Nah, anak-anak, pada kerucut di samping ini diketahui jari-jari alasnya 12 cm dan garis pelukis kerucut 20 cm.
Tinggi kerucut 16 cm tidak dilibatkan dalam menghitung luas permukaan kerucut. Kita langsung pada penyelesaian. Luas permukaan kerucut sama dengan, kita pakai rumus yang dapat diketahui luas alas dan selimutnya, yaitu pi kali jari-jari kali jari-jari tambah pi kali jari-jari kali garis pelukis kerucut. Sama dengan, nah anak-anak, nilai pi adalah 22/7 dan 3,14, sebagaimana yang telah Pak Guru jelaskan pada pembelajaran pada semester 1 tentang menghitung luas dan keliling lingkaran. Pi bernilai 22/7 apabila jari-jari atau diameter merupakan bilangan kelipatan 7. Namun, bila jari-jari atau diameter bukan kelipatan 7, maka nilai pi yang digunakan adalah 3,14. Nah, jari-jari pada alas kerucut ini 12 cm dan bukan merupakan bilangan kelipatan 7, maka nilai pi yang kita gunakan adalah 3,14 kali jari-jari 12 cm kali jari-jari 12 cm tambah, ya nilai pi masih sama, 3,14 kali jari-jari 12 cm kali garis pelukis 20 cm sama dengan 3,14 kali 12 cm kali 12 cm sama dengan 144 cm persegi tambah 3,14 kali 12 cm kali 20 cm sama dengan 240 cm persegi sama dengan 3,14 kali 144 cm persegi sama dengan 452,16 cm persegi tambah 3,14 kali 240 cm persegi sama dengan 753,6 cm persegi. 452,6 cm persegi adalah luas alas kerucut dan 753,6 cm persegi adalah luas selimut kerucut. Luas permukaan kerucut adalah 452,16 cm persegi tambah 753,6 cm persegi sama dengan 1205,76 cm persegi. Perhatikan kerucut serta ukurannya di samping ini. Berapakah luas permukaannya? Penyelesaian. Luas permukaan kerucut sama dengan, kita gunakan rumus yang di sebelah kanan, pi kali jari-jari kali buka kurung jari-jari tambah garis pelukis kerucut sama dengan, nah pada kerucut ini jari-jari alas 7 cm dan merupakan bilangan kelipatan 7. Untuk itu nilai pi yang kita gunakan adalah 22/7 kali jari-jari 7 cm kali buka kurung jari-jari 7 cm tambah, ya pada gambar kerucut di samping ini yang tampak hanya panjang jari-jari 7 cm dan tinggi kerucut 24 cm. Belum ada angka yang menentukan panjang garis pelukis kerucut. Nah, hubungan antara jari-jari, tinggi kerucut, dan garis pelukis membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk menentukan sisi-sisi pada segitiga siku-siku, kita menggunakan rumus Pythagoras. Untuk itu, Pak Guru akan menjelaskan tentang rumus
Rumus Pitagoras digunakan untuk menentukan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Bunyi rumus Pitagoras adalah: pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Nah, perhatikan segitiga siku-siku. Dikatakan segitiga siku-siku karena mempunyai sudut siku-siku pada pertemuan sisi alas dan sisi tinggi. Sisi alas biasanya dilambangkan dengan huruf A, sisi tinggi dilambangkan dengan huruf B, dan sisi miring dilambangkan dengan huruf C. Sisi alas bisa lebih panjang dari sisi tinggi. Begitu juga sebaliknya, tapi panjang sisi alas dan sisi tinggi kurang dari panjang sisi miring. Nah, berdasarkan rumus Pitagoras, maka rumus menghitung panjang sisi miring atau sisi C adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Rumus menghitung panjang sisi siku-siku alas atau sisi A adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Rumus menghitung panjang sisi siku-siku tinggi atau sisi B adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Setelah anak-anak menyimak penjelasan tentang rumus Pitagoras, sekarang kita menentukan panjang garis pelukis pada kerucut ini. Untuk itu kita buka kertas cakaran. Nah, sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa panjang jari-jari alas, tinggi kerucut, dan panjang garis pelukis membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ya, jadi pada segitiga siku-siku yang tampak ini, jari-jari alas merupakan sisi alas yang dilambangkan dengan huruf A, tinggi kerucut merupakan sisi tinggi yang dilambangkan dengan huruf B, dan garis pelukis merupakan sisi miring segitiga siku-siku yang dilambangkan dengan huruf C. Ya, berdasarkan rumus Pitagoras, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. C kuadrat sama dengan 49 tambah 576. 7 kuadrat sama dengan 49, 24 kuadrat sama dengan 576. C kuadrat sama dengan 625. C sama dengan akar kuadrat dari 625. C sama dengan 25. Jadi, panjang garis pelukis pada kerucut ini adalah 25 cm. Ya, kita lihat pada penyelesaian. Jadi, di dalam kurung 7 cm tambah panjang garis pelukis 25 cm. Sama dengan, ya, kita kerjakan dahulu yang di dalam tanda kurung. Untuk itu, kita turunkan 22/7 kali 7 cm kali 7 cm tambah 25 cm sama dengan 32 cm. Sama dengan, kita sederhanakan dua angka 7 ini, keduanya dibagi 7 dan habis. Yang tersisa 22 cm kali 32 cm sama dengan 704 cm persegi. Berikut
menghitung luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung adalah jumlah luas alas, luas tutup atau atas, dan luas selimut tabung tersebut. Tabung mempunyai alas dan atas atau tutup berbentuk lingkaran yang sama ukuran sehingga sama luas. Luas lingkaran pada alas atau tutup tabung dihitung dengan rumus pi kali jari-jari kali jari-jari. Nah, jika kamu menghitung luas permukaan tabung, maka tidak perlu kamu menghitung luas alas, kemudian menghitung luas atas. Cukup kamu menghitung salah satunya. Setelah itu dikalikan 2, karena luas keduanya sama. Untuk itu, menghitung luas alas dan luas atau tutup tabung digunakan rumus 2 kali pi kali jari-jari. Menghitung luas selimut tabung digunakan rumus 2 kali pi kali jari-jari kali tinggi. Dengan demikian, rumus yang digunakan untuk menghitung luas permukaan tabung adalah 2 kali pi kali jari-jari kali jari-jari. Untuk menghitung luas alas dan luas atas atau tutup, ditambah 2 kali pi kali jari-jari kali tinggi tabung untuk menghitung luas selimut tabung. Rumus ini dapat dipersingkat menjadi 2 kali pi kali jari-jari kali buka kurung jari-jari tambah tinggi tabung. Nah, bila kamu menggunakan rumus yang kedua ini, kamu tidak dapat mengetahui berapa luas alas, luas atas, serta luas selimut. Tapi untuk menghitung luas permukaan tabung secara keseluruhan. Perhatikan tabung beserta ukurannya di samping ini. Berapakah luas permukaannya? Nah, pada tabung ini, panjang jari-jari alas 7 cm dan tinggi tabung 15 cm. Penyelesaian. Luas permukaan tabung sama dengan, kita gunakan rumus yang dapat diketahui luas alas serta luas atas dan luas selimut tabung, yaitu 2 kali pi kali jari-jari kali jari-jari tambah 2 kali pi kali jari-jari kali tinggi tabung, sama dengan 2 kali. Nah, karena panjang jari-jari adalah 7 cm yang merupakan bilangan kelipatan 7, maka nilai pi yang dapat kita gunakan adalah 22/7 kali jari-jari 7 cm kali 7 cm tambah 2 kali nilai pi sama 22/7 kali jari-jari 7 cm kali tinggi tabung 15 cm. Ya, kita potong angka-angka 7, 2 angka 7 yang di depan dan 2 angka 7 yang di belakang, sama dengan 2 kali 22 cm kali 7 cm sama dengan 154 cm persegi tambah 2 kali 22 cm kali 15 cm sama dengan 330 cm persegi. 2 kali 154 cm persegi sama dengan 308 cm persegi tambah 2 kali 330 cm persegi sama dengan 660 cm persegi. 308 cm persegi adalah luas alas dan juga luas tutupnya. Luas alas saja adalah 154 cm persegi atau luas tutupnya saja 154 cm persegi. Ya, luas permukaan tabung secara keseluruhan adalah 308 cm persegi tambah 660 cm persegi sama dengan
968 cm persegi. Sebuah stoples berbentuk tabung dengan diameter alas dan tutup sama, yaitu 18 cm, dan tinggi stoples 25 cm. Berapakah luas permukaan stoples tersebut? Yang diketahui, diameter alas dan tutup stoples sama dengan 18 cm. Nah anak-anak, karena rumus menggunakan jari-jari, maka diameter ini kita ubah dahulu menjadi jari-jari. Jika panjang diameter 18 cm, maka panjang jari-jari adalah 1/2 dari 18 cm sama dengan 9 cm. Dan tinggi stoples 25 cm. Yang ditanya, luas permukaan stoples. Penyelesaian, luas permukaan stoples sama dengan, ya kita gunakan rumus menghitung luas permukaan tabung yang sebelah kanan, 2 kali pi kali jari-jari kali buka kurung jari-jari tambah tinggi, sama dengan 2 kali, ya karena jari-jari adalah 9 bukan kelipatan 7, maka nilai pi yang digunakan adalah 3,14 kali 9 cm kali buka kurung jari-jari 9 cm tambah tinggi 25 cm. Ya kita kerjakan dahulu yang di dalam tanda kurung. Untuk itu yang kita turunkan adalah 2 kali 3,14 kali 9 cm kali yang di dalam kurung 9 cm tambah 25 cm sama dengan 34 cm. Ya kita kalikan 2 yang di depan, kemudian 2 yang di belakang. 2 kali 3,14 sama dengan 6,28 kali 9 cm kali 34 cm sama dengan 306 cm persegi. 6,28 kali 306 cm persegi sama dengan 1921,68 cm persegi. Berikut menghitung luas permukaan bola. Luas permukaan bola adalah luas seluruh kulit bola atau bundaran bola tersebut. Rumus untuk menghitung luas permukaan bola adalah 4 kali pi kali jari-jari kali jari-jari. Perhatikan bola berikut serta ukurannya. Berapakah luas permukaan bola di samping ini? Penyelesaian, luas permukaan bola sama dengan rumus 4 kali pi kali jari-jari kali jari-jari sama dengan 4 kali. Nah perhatikan bola yang tampak pada bola ini jari-jari 14 cm dan merupakan bilangan kelipatan 7, maka nilai pi yang kita gunakan adalah 22/7 kali jari-jari 14 cm kali jari-jari 14 cm.
Ya, kita sederhanakan antara 14 dan 7. 14 bagi 7 sama dengan 2. 7 bagi 7 sama dengan 1. Sama dengan 4 kali 22 kali 2 cm sama dengan 44 cm kali 14 cm sama dengan 616 cm persegi. 4 kali 616 cm persegi sama dengan 2464 cm persegi. Berikut menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang. Langkah-langkah dalam menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang antara lain: pertama, tentukan bangun ruang apa saja yang digabungkan. Kedua, hitunglah luas permukaan masing-masing bangun ruang. Ketiga, seluruh atau sebagian sisi masing-masing bangun ruang yang saling menempel tidak dihitung luas permukaannya. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gabungan balok dengan 5 segi 4 dengan alas berbentuk persegi panjang. Nah, ketika kita menghitung luas permukaan dari gambar ini, maka pada balok seluruh sisi atas tidak dihitung luas permukaannya. Begitu juga pada limas, seluruh sisi alas tidak dihitung luas permukaannya, karena kedua sisi ini saling menempel. Nah, ketika kita menghitung luas permukaan masing-masing bangun ruang, maka rumus sudah tidak lengkap seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karena ada salah satu sisi yang tidak dihitung, maka pada rumus ada yang dihilangkan. Contoh, bila kita menghitung luas permukaan balok yang utuh, maka rumus yang kita gunakan adalah 2 kali panjang kali lebar, tambah 2 kali panjang kali tinggi, tambah 2 kali lebar kali tinggi. Nah, untuk rumus bagian depan, 2 kali panjang kali lebar untuk menghitung luas alas dan luas atas. Nah, karena luas atas sudah tidak dihitung lagi, maka kita tidak bisa menggunakan 2 kali, tapi hanya panjang kali lebar untuk menghitung luas alasnya. Jadi rumus yang bagian depan 2 kali dihilangkan, sedangkan rumus yang di tengah dan di belakang tetap karena semua sisinya dihitung. Perhatikan juga gambar berikut. Gambar ini merupakan gabungan balok dengan kubus. Nah, pada balok sisi sebelah kiri bagian atas yang dihitung, bagian kanan tidak dihitung karena sudah menempel dengan alas kubus. Nah, begitu juga untuk menghitung luas permukaan kubus, luas permukaan sisi alas sudah tidak dihitung. Setelah luas permukaan masing-masing bangun ruang dihitung, untuk menentukan luas permukaan gabungan bangun ruang, maka langkah yang selanjutnya adalah menjumlahkan luas permukaan dari seluruh bangun ruang. Perhatikan gabungan bangun ruang berikut beserta ukurannya. Hitunglah luas permukaan gabungan bangun ruang di bawah ini. Diketahui, gabungan bangun ruang terdiri atas kubus dan 5 segi 4 dengan alas berbentuk persegi. Nah, anak-anak, jika kita menghitung luas permukaan masing-masing bangun ruang, maka untuk menghitung luas permukaan kubus,
sisi atasnya tidak dihitung karena sudah menempel dengan sisi alas pada 5 segi 4. Jadi sisi atas kubus dan sisi alas 5 segi 4 tidak dihitung. Kita menghitung luas permukaan kubus tanpa tutup dan luas permukaan limas tanpa alas. Penyelesaian: luas permukaan kubus tanpa tutup sama dengan, rumus menghitung luas permukaan kubus yang utuh adalah 6 kali rusuk kali rusuk. Karena ada 6 sisi yang dihitung luas permukaannya. Namun karena di sini satu sisi, yaitu sisi bagian atas tidak dihitung, jadi bukan 6 kali tapi hanya 5 kali. Jadi rumus yang digunakan adalah 5 kali rusuk kali rusuk. Sama dengan 5 kali. Ya, pada gambar diketahui panjang salah satu rusuk 16 cm. Nah, karena kubus mempunyai rusuk semuanya sama panjang, jadi panjang rusuk lainnya juga 16 cm. Jadi rusuk kali rusuk sama dengan 16 cm kali 16 cm. Sama dengan 5 kali 16 cm kali 16 cm sama dengan 256 cm persegi. 5 kali 256 cm persegi sama dengan 1280 cm persegi. Berikut menghitung luas permukaan limas tanpa alas atau menghitung 4 buah segitiga pada sisi miringnya. Rumus yang digunakan adalah 4 kali, satu buah segitiga dihitung dengan rumus 1/2 kali alas kali tinggi. Sama dengan 4 kali 1/2 kali, pada gambar diketahui tinggi segitiga adalah 18 cm yang ditunjukkan dengan anak panah, sedangkan alas segitiga adalah panjang rusuk kubus, yaitu 16 cm. Jadi alas kali tinggi sama dengan 16 cm kali 18 cm. Kita sederhanakan antara 16 dan 2. 16 bagi 2 sama dengan 8, 2 bagi 2 sama dengan 1. Sama dengan 4 kali 8 cm kali 18 cm sama dengan 144 cm persegi. 4 kali 144 cm persegi sama dengan 576 cm persegi. Yang terakhir, luas permukaan gabungan bangun ruang sama dengan luas permukaan kubus tanpa tutup, yaitu 1280 cm persegi, tambah luas permukaan limas tanpa alas sama dengan 576 cm persegi, sama dengan 1856 cm persegi. Manakala beta sakit, hati beta terasa duduk murung serta tangis, air mata tumpahlah, balik muka kanan kiri, tak seorang siapa tolong beta, sio beta ini asilawami. Olesio saya lani-lani kembali
Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran matematika pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.